Baik, selamat pagi Bapak Mario. Pada kesempatan pagi hari ini kita tidak melakukan kuliah secara tatap muka, tatap maya ya. Tapi di sini saya menyampaikan satu bab ya tentang mata kuliah kita berkaitan dengan ekonomi atau mikroekonomik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Nah, di dalam satu kegiatan ekonomi dalam konteks mikro ya, tentu kegiatan produksi menjadi salah satu hal yang sangat penting ya. Dapat menentukan keberhasilan atau ketercapaian suatu kegiatan ekonomi ya, di mana antara permintaan dan penawaran ya, ketika terjadi pertemuan antara keduanya yang kemudian menimbulkan keseimbangan ya di dalam suatu pasar, tentu di dalamnya ada keterlibatan para produsen ya yang menawarkan barang atau jasa mereka kepada konsumennya. Nah, maka dalam konteks ekonomi di sini disebut atau dibahas ya di dalam satu teori, yaitu teori produksi. Nah, secara terminologi atau pengertiannya, bahwa produksi itu sederhananya merupakan proses ya, suatu proses yang mengubah input menjadi output ini ya, atau satu proses produksi ya yang yang merupakan satu kegiatan yang menciptakan sesuatu yang menambah nilai dari sesuatu itu atau kegunaan dari sesuatu itu. Nah, sesuatu itu dalam bentuk barang atau jasa. Nah, di dalam satu produksi atau kegiatan produksi itu sendiri ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah harus adanya input ya, input produksi. Nah, input produksi ini ada banyak kalau kita lihat di masyarakat ya atau di lingkungan suatu perusahaan ya. Kalau di dalam teori produksi biasanya kita menyebut ada 4 ya, input produksi. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah kekayaan alam atau sumber daya alam. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Nah, 4 hal ini ya tentu tidak mutlak ya harus 4, tapi tergantung atau menyesuaikan dengan situasi kondisi perusahaan ya. Kalau perusahaan itu perusahaan yang sudah sangat besar ya, perusahaan yang sudah lama berdiri, sudah lama beroperasi, tentu input produksi menjadi semakin beragam. Tapi setidaknya kita menyebut 4 hal itu. Nah, keempat hal itu ketika kemudian menyatu dalam satu proses produksi atau kegiatan produksi akan menciptakan output. Nah, output ini bisa dalam bentuk barang atau jasa. Dalam konteks produksi kita juga mengenal dua istilah penting ya. Dua istilah penting itu adalah yang pertama total produksi. Nah, ini total produksi. Jadi keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input yang dipakai di dalam proses produksi, nah itu disebut total produksi. Nah, kemudian yang kedua ada produksi marginal ya, atau marginal production. Nah, di dalam produksi marginal ini terkandung sebuah arti ya, bahwa jika suatu perusahaan menambah satu unit ya inputnya atau
faktor-faktor produksi seperti misalnya mungkin menambah satu tenaga kerja, maka dia akan mempertimbangkan tambahan nilai produksinya. Artinya bahwa dengan menambah satu unit input atau satu tenaga kerja misalnya, nah itu kira-kira akan menambah berapa unit produknya, ya, produk yang dihasilkan maksudnya. Nah itu merupakan produksi marginal. Artinya dengan penambahan satu unit input akan bisa menambah nilai dari produksinya. Nah ini. Jadi kalau tidak ada tambahan satu unit, misalnya hanya satu karyawan saja, maka tidak ada produksi marginal. Yang ada hanya produksi total dan produksi rata-rata nanti. Nah ini nanti akan dibahas di belakang ya. Nah selanjutnya di dalam satu kegiatan produksi kita mengenal 4 hal. Yang pertama adalah fungsi produksi, yang kedua adalah biaya produksi minimum ya. Kemudian yang ketiga jangka waktu analisis, dan yang keempat perusahaan dan industri. Tetapi lingkup kita pada kesempatan atau pembahasan kali ini ya, lebih kepada fungsi produksi dan biaya produksi. Nah, jangka waktu analisis ini nanti juga sedikit kita singgung, sedangkan perusahaan dan industri ini juga sedikit kita singgung. Nah, yang pertama fungsi produksi itu sendiri. Nah, karena ya di dalam satu produksi itu ada input dan output, maka secara matematis hubungan antara keduanya ini disebut sebagai fungsi produksi. Sehingga fungsi produksi ini menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan, ya, di mana dalam satu persamaan ini disebutkan ada beberapa huruf ya, atau ada beberapa simbol ya, simbol persamaan linearnya ini ya. Jadi persamaan linear artinya bahwa jumlah barang yang dihasilkan itu tergantung dengan adanya input produksi ya, seperti modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan teknologi. Nah ini fungsi produksi. Kemudian kita mengenal juga dalam suatu kegiatan produksi ada produksi jangka pendek atau short run, dan juga produksi jangka panjang atau long run. Nah, produksi jangka pendek ini merupakan satu kegiatan produksi dengan jangka waktu ya, ketika input ini bersifat variabel dan dapat disesuaikan. Ini salah satu input saja. Namun input yang lain ya, atau faktor-faktor produksi yang lain ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, seperti kalau dalam jangka pendek mungkin kita sebutkan tadi di awal, yaitu tenaga kerja. Nah, jadi dalam kurun waktu 1 tahun biasanya perusahaan itu bisa menambah 1, 2, atau 3 tenaga kerja. Nah, tetapi inputnya ya, atau faktor yang lain seperti modal, kemudian sumber daya alam, dan juga teknologi biasanya dalam kurun waktu yang pendek ya, jangka waktu 1 tahun mungkin atau kurang dari 1 tahun ini tidak berubah. Sedangkan yang kedua adalah kegiatan produksi jangka panjang atau long run. Nah, ini merupakan sesuatu kegiatan di mana seluruh input
produksi ini bersifat variabel. Ya, apakah yang sebelumnya merupakan input yang tetap, ya, yang tidak berubah. Nah, dalam jangka panjang tentu akan bisa berubah dan digunakan perusahaan. Nah, ini seperti misalnya kalau kita memiliki usaha dalam jangka waktu 5 tahun sudah berjalan atau 10 tahun, maka dalam jangka waktu itu tentu akan ada perubahan modal, ya, perkembangan teknologi yang dipakai, dan juga tambahan sumber daya alam. Nah, itu selain juga tenaga kerja tadi yang juga berubah. Nah, dalam jangka pendek ini pada umumnya tadi yang saya sebutkan faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, sedangkan variabel yang lain dianggap tetap atau konstan. Nah, ini analisis jangka pendeknya, ya, masih dalam konteks itu. Dalam satu kegiatan penambahan input produksi, seperti misalnya tenaga kerja tadi, ini berlaku namanya the law of diminishing return, atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, ini dapat dicontohkan, ya, ketika kita menambah tenaga kerja secara terus-menerus. Ini pada awalnya produksi total akan semakin bertambah, tetapi pada tingkat tertentu dengan penambahan tenaga kerja yang terus-menerus, produksi tambahan, ya, atau marginal production-nya akan semakin berkurang dan akhirnya negatif. Dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum, tetapi kemudian menurun. Nah, ini bisa kita gambarkan nanti di dalam kurva, ya, kurva produksi. Tapi sebelumnya kita mengenal kembali, ya, 3 istilah penting di dalam teori produksi, ya. Ada total product, average product, dan marginal product. Nah, ini total product ini merupakan keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi atau input tadi. Sedangkan average product yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja dibandingkan dengan input variabel. Kemudian marginal product ini merupakan tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Nah, dari 3 istilah itu dapat kita lihat dalam satu tabel ini misalnya ini nanti juga berkaitan dengan hukum the law of diminishing return, ya, di mana seumpama di sini inputnya adalah tanah dan tenaga kerja. Tanah bersifat tetap, ya, sedangkan tenaga kerja bersifat variabel atau berubah. Nah, seumpama ini kita bagi menjadi 3 tahap, ya. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, ya, di mana pada tahap pertama ini perusahaan menambah 1, 2, dan 3 tenaga kerja. Nah, di sini dapat kita lihat produksi totalnya mulai dari 100 dengan tenaga kerja 1, kemudian 300 dengan tenaga kerja 2, dan 600 dengan tenaga kerja 3. Maka kemudian produksi rata-ratanya, ya, per tambahan 1 tenaga kerja ini ada 100, 150, dan 200. Dari produksi rata-rata semakin meningkat, ya. Dan juga kita lihat di produksi marginalnya, nah, dengan penambahan 1 tenaga kerja, ya, dari mulai yang pertama tadi kemudian tambah 1 lagi menjadi 2 dan seterusnya, maka produksi marginal bertambah 200 dan 300. Nah, ini pada tahap pertama. Biasanya tahap pertama ini masih
dalam situasi atau kondisi yang ideal yang diharapkan oleh perusahaan atau seorang produsen. Tetapi kemudian ketika produsen itu atau perusahaan menambah tenaga kerja lagi ya, untuk kemudian kita lihat ya, pada tahap kedua tenaga kerja yang ditambahkan menjadi 4, 5, 6, dan 7. Maka produksi total ini kita lihat bertambah ya, masih bertambah 880, 1050, 1140 dan 1190. Tetapi kemudian pada sisi produksi rata-rata dan produksi marginal ini ternyata mengalami penurunan. Nah, utamanya pada penambahan tenaga kerja mulai dari tenaga kerja yang kelima. Nah, ini yang kelima ini ternyata menurun ya, dari tenaga kerja yang keempat 220 ini produksi rata-ratanya menjadi 210, 190 dan 170. Artinya mulai diketahui adanya ketidakefektifan penambahan tenaga kerja atau penurunan produktivitas tenaga kerja. Apalagi dilihat dengan produksi marginal yang semakin menurun ya, dari 280, 170, 90 dan 50. Nah, meskipun produksi rata-rata dan produksi marginal pada tahap kedua ini produksi total masih tetap meningkat, meskipun juga ini ada indikasi ya produksi totalnya melambat ya pertumbuhannya. Nah, ini kemudian pada tahap ketiga, nah biasanya perusahaan sudah mulai merasakan ya, dengan penambahan tambahan 8, 9 dan 10 tenaga kerja, ini produksi total semakin menurun. Nah, ini juga dimulai dari pada tahap kedua tadi, di mana ketika produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun, maka pengaruhnya akan dapat menurunkan produksi total. Nah, ini 1190 ya, 1100 kemudian menurun menjadi 700. Nah, kalau sudah mengalami penurunan pada produksi total, maka sesungguhnya ini berlaku yang namanya the law of diminishing return tadi ya, bahwa suatu perusahaan harus benar-benar memperhatikan penambahan tenaga kerja yang disesuaikan ya dengan kemampuan perusahaan ya, apalagi berkaitan dengan modal ya, kemudian dengan faktor-faktor produksi yang lain ya, bahwa perusahaan tidak bisa memaksakan diri untuk menambah secara terus-menerus tenaga kerja, karena akan berlaku satu hukum the law of diminishing return tadi. Nah, sehingga di sini perhatian perusahaan pada tingkat produksi mana yang ideal dan produktivitas pada tingkat seberapa tenaga kerja yang ditambahkan di dalam satu kegiatan produksi itu dinyatakan ideal. Ini harus menjadi perhatian penting bagi suatu perusahaan. Nah, ini kurvanya ya. Nah, untuk produksi total kurvanya mulai dari kiri bawah ke kanan atas ya. Untuk kurva produksi rata-rata hampir sama dengan produksi total, tapi pergerakannya lebih pendek ya, lebih rendah maksudnya, karena ini kan berkaitan dengan rata-rata produksi per satu tenaga kerja. Sedangkan yang ketiga ini marginal productionnya, jadi produksi marginalnya ini mulai mengalami peningkatan ketika ada penambahan satu tenaga kerja dan seterusnya kemudian menurun. Nah, ini tahapannya tadi yang saya jelaskan. Nah,
Tahapan 1 ini menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambahkan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Nah, pada tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Nah, dari indikator ini dapat kita ketahui bahwa hukum the law of diminishing return ini berlaku. Nah, selanjutnya di dalam teori produksi berlaku juga istilah isoquant dan isokos ini ya. Jadi apa itu isoquant dan isokos? Nah, di dalam satu kegiatan produksi tentu biasanya seorang produsen itu akan menambah tenaga kerja dan juga modal. Ya, jadi penggabungan 2 unit produksi ke dalam satu kombinasi antara modal dan tenaga kerja ini biasanya menjadi pilihan produsen untuk mendapatkan tambahan berapa unit produk yang diinginkan. Nah, ini misalnya ya, dengan tenaga kerja dan modal ya, yang diinginkan oleh perusahaan ingin menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, kombinasi antara modal dan tenaga kerja ini dapat dilihat dalam tabel ya, gabungan A, B, C, dan D. Nah, A ini dengan tenaga kerja 1 untuk gabungan A ya, modal 6, kemudian gabungan B tenaga kerja 2, modal 3, gabungan C tenaga kerja 3, modal 1, dan gabungan D tenaga kerja 6, modal 1. Keempat gabungan 2 input produksi ini yaitu tenaga kerja dan modal ini sama-sama menghasilkan 1000 unit produk. Nah, gabungan antara 2 input produksi ini disebut isoquant. Nah, kurvanya ini berbentuk cekung ya, berbentuk cekung. Nah, mulai dari titik A, B, C, dan D ini sama-sama menghasilkan 1000 unit. Nah, pergeseran kurva itu dapat terjadi untuk kurva isoquant dari kiri bawah ke kanan atas ini pergeserannya. Nah, semakin ke kanan atas ini semakin mendekati ideal. Artinya bahwa dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan jumlah modal, maka akan meningkatkan input, akan meningkatkan outputnya atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ini pengertiannya. Jadi isoquant ini menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Nah, ciri-ciri kurvanya mempunyai kemiringan negatif. Kemudian semakin ke kanan kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isoquant tidak pernah berpotongan dengan isoquant yang lain dan isoquant cembung ke titik origin. Ini ciri-ciri dari kurva isoquant. Nah, selanjutnya yang kedua adalah isokos. Nah, isokos ini sesungguhnya merupakan suatu pertimbangan dari suatu produsen ya, dari seorang produsen, di mana ketika mengkombinasikan 2 input ya, seperti tenaga kerja dan modal, maka seorang produsen juga akan mempertimbangkan total cost ya, total cost atau biaya total dari masing-masing kombinasi 2 input produksi tersebut. Nah, tentu ketika ingin menghasilkan 1000 unit, maka total cost juga akan berada atau ada di dalam titik tertentu yang itu juga menjadi perhatian perusahaan. Ketika meningkatkan kembali kepada
mungkin 2.000 unit, 3.000 unit sampai 4.000 unit. Nah, maka total cost juga akan bergeser semakin ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor-faktor produksi tertentu ini berlaku, ya. Artinya adanya pengeluaran total. Kalau kita kombinasikan, ya, bahwa suatu perusahaan memiliki pertimbangan, ya, dua hal, ya, berdasarkan kurva isokwan dan isokos tadi, bahwa apakah pada satu situasi perusahaan dapat meminimumkan biaya, ini menjadi pilihan, ya, ataukah perusahaan memaksimumkan keuntungannya. Ya, tentu tidak bisa kemudian keduanya berlaku. Artinya dengan biaya yang minimum dapat maksimumkan keuntungan ini tidak berlaku atau bukan menjadi salah satu prinsip di dalam teori produksi. Ya, tetapi kemudian, ya, ketika meminimumkan biaya maka konsekuensinya adalah unit produk yang dihasilkan akan rendah, tapi dengan maksimumkan keuntungan unit produk yang dihasilkan tentu lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ini akan mempengaruhi pada total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan total cost, ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu biaya produksi. Nah, apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output. Nah, ini kemudian pengetahuan yang penting dari teori produksi yang di dalamnya ada satu bagian pembahasan, yaitu biaya produksi. Ini memiliki manfaat. Yang pertama, setidaknya pengetahuan ini dapat menggambarkan, ya, tentang kondisi keuangan perusahaan, ya, khususnya berkaitan dengan masalah kegiatan produksi. Nah, yang kedua, lebih dari sekedar menggambarkan kondisi keuangan, ini dapat meramalkan tingkah laku perusahaan, ya, dalam menghadapi perubahan, ya, kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri. Nah, tentu perubahan-perubahan lingkungan perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan menentukan kebijakan yang terbaik untuk memaksimalkan keuntungan. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberikan penilaian kepada perusahaan bagaimana cara mengelola input atau faktor-faktor produksi. Ini berdasarkan biaya produksi tadi. Nah, di dalam teori biaya produksi ini kita mengenal beberapa hal. Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost. Nanti yang ketiga kita membahas average fixed cost dan average variable cost, dan juga average total cost nanti di akhir, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini langsung pada permisalan, ya, atau percontohan saja. Nah, fixed cost ini kalau dalam satu tabel bersifat tetap, ya. Output berapapun yang dihasilkan dari kegiatan produksi, fixed cost ini bersifat tetap, ya. Nah, di sini dimisalkan 200, ya, 200 fixed cost-nya dengan output mulai dari 0, 4, 8, 12, 16, 20 dan 24, fixed cost-nya tetap sama. Nah, maka kemudian kalau kita gambarkan dalam satu kurva, fixed cost itu bersifat lurus, ya, jadi konstan, ya, lurus. Ini dengan output berapapun fixed cost-nya sama. Kemudian yang kedua variable cost. Nah, variable cost ini bersifat variabel atau tidak tetap, ya, karena seiring dengan jumlah output yang bertambah maka variable cost-nya semakin bertambah.
maka kemudian kurvanya cenderung tajam ke atas ya. Pada awal pertumbuhan atau awal pergerakan perusahaan itu cenderung ke atas atau tajam ya kurvanya, tapi kemudian di satu kondisi akan melandai karena mungkin variabel cost bisa ditekan atau bisa dikendalikan. Tapi pada situasi yang tertentu juga untuk meningkatkan output yang lebih optimal, variabel cost itu menjadi lebih tinggi lagi. Nah, itulah sifat dari variabel cost, artinya terus berubah-ubah. Nah, di sini berdasarkan kajian fixed cost dan variable cost ini dapat kita garis bawahi bahwa dalam suatu perusahaan kegiatan produksi itu selalu memperhatikan dua aspek ini ya, fixed cost maupun variable cost. Biasanya untuk menekan jumlah biaya-biaya, perusahaan dapat mengendalikan variable cost sebaik mungkin ya untuk mendapatkan output yang optimal. Nah, tetapi ketika variabel cost sudah tidak dapat dikendalikan, biasanya suatu perusahaan akan mengubah fixed cost-nya. Artinya seumpama di dalam fixed cost ini ada tenaga kerja yang digaji, maka biasanya ada pengurangan tenaga kerja supaya fixed cost-nya dapat lebih terkendali. Nah, penjumlahan atau penggabungan antara fixed cost dan variable cost ini disebut sebagai total cost ya. Sehingga total cost ini tidak dimulai dari variable cost, tetapi dimulai dari adanya fixed cost tadi. Hal ini berarti bahwa pada saat output ini 0, maka besarnya total cost ini sama dengan besarnya total fixed cost, yaitu 200, dan seterusnya ya, dengan penambahan output ya pada titik tertentu, maka kemudian variable cost masuk ke dalam gabungan ya antara fixed cost dan variable cost itu sendiri sehingga menghasilkan total cost. Di dalam kajian ini biaya produksi, kita juga mengenal average fixed cost ya, biaya tetap rata-rata, di mana average fixed cost ini dijumlahkan atau dilakukan pembagian antara output yang dihasilkan dengan jumlah fixed cost-nya. Dan di sini dapat diketahui ketika output semakin bertambah banyak, maka rata-rata fixed cost-nya akan semakin kecil atau semakin rendah. Nah, artinya bahwa ketika perusahaan ingin menetapkan output yang tertinggi sesuai dengan yang dimampu, yang kemampuan yang dimiliki, maka average fixed cost-nya akan semakin rendah. Nah, ini akan salah satu cara untuk menekan fixed cost tadi. Nah, yang kedua, variable cost. Nah, berbeda dengan fixed cost, kalau variable cost pada titik awal biasanya average variable cost-nya tinggi. Ya, tapi kemudian pada titik output tertentu average variable cost-nya berada pada titik terendah, tapi kemudian ketika perusahaan meningkatkan outputnya menjadi lebih tinggi lagi, maka average variable cost-nya semakin meningkat. Nah, kemudian kita membincangkan kembali short run dan long run ya. Jadi jangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang dalam kegiatan produksi, tetapi di sini hubungannya dengan biaya. Nah, karena biaya ini banyak yang tetap ya, dalam jangka pendek ya, untuk modal, untuk penambahan bahan baku dan juga teknologi ini tetap ya, yang berubah hanya tenaga kerja ya. Tetapi kemudian berubah dalam jangka panjang, maka dalam jangka panjang satu perusahaan ini memiliki kurva biaya yang berbeda dari jangka pendeknya. Nah, kita dapat melihat dalam jangka panjang ini kurva merah ya. Garis merah ini merupakan average total cost dari short ke long run ya. Ya, kita dapat melihat.
Sifat dari average total cost ini melengkung. Kalau untuk short run ini melengkung seperti huruf U. Tahap pertama small factory, kemudian medium factory dan large factory. Ini sifatnya seperti itu. Tapi kemudian dalam jangka panjang kita dapat menarik garis ya, landai ya, jadi dari tinggi landai kemudian tinggi lagi. Nah, ini dapat kita lihat ya. Sifat yang kedua sama ya dengan yang pertama tadi, tapi di sini dimisalkan dengan average total cost $12 dapat menghasilkan 1.200 unit produk. Nah, pada garis bawah ini ada constant run return to scale ya, jadi ada kalau dalam jangka panjang ada skala pengembalian yang konstan. Ini dari average total cost berbanding dengan quantity of cars per day ya. Yang kemudian ya ini terus secara berkelanjutan seperti itu. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya mungkin kalau ada tanya jawab silahkan kita lewat chat WA saja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.